Halo guys, kembali lagi bersama gua Wiw yang tentunya dengan capruk film ya cuy. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, amin. Masih di Donghua Martial Universe atau Wudong Qiankun. Dan tanpa banyak basa-basi ngoceh ngidul ngaler ngidul, kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang suka dengan channel ini atau belum subrek channel ini, langsung saja di subrek ya. Iya. Lanjut dari episode kemarin, Lindong yang sudah sampai di suatu lembah, ia pun bertemu dengan dua orang yang akan memerasnya. Namun di sana ada sebuah suara raungan dari seekor makhluk yang kuat, yaitu kera naga kuno. Di sana setelah mendengar raungan itu, Lindong langsung mencari sumber suara tersebut sampai di mana dirinya pun bisa memantau dan mulai untuk masuk ke dalam sarangnya. Tapi sebelum itu Lindong sempat bertanya apakah Martha yakin akan mendapatkannya. Tentu saja, balas si Martha. Oleh karena itu Lindong, Xiaoyan dan Xiaodiao atau si Martha pun masuk ke dalam sarang kera naga kuno. Ketika mereka melihat kera naga itu sedang tertidur lelap, mereka pun mengendap-endap. Tetapi di sini si Martha berubah pikiran, ia berkata untuk mundur terlebih dahulu. Jelas sekali Lindong terkejut mendengar kata itu, mengingat si Martha sudah sangat pede akan mendapatkannya, namun malah berubah pikiran. Jadi bisa atau tidak nih, balas Lindong. Bukan tanpa sebab ternyata di sana Martha tidak mengira kalau kera naga itu ada di ranah manifestasi. Jadi sedikit kemungkinan untuk mendapatkan darah itu. Tapi di sana Martha dengan penuh kecanggungannya, ia pun menyanggupinya kembali walau dengan resiko yang cukup tinggi. Singkat cerita, kera naga kuno ini terbangun dari tidurnya karena menyadari ada napas makhluk selain dirinya. Di sini bukan hal sulit untuk Martha menyembunyikan napas Lindong. Hal ini ternyata sangat efektif untuk bersembunyi tanpa diketahui. Saat waktunya tiba, Martha memberitahu Lindong bahwa darah kera naga kuno berada tepat di tanduknya. Jadi untuk mendapatkannya, ya harus dari tanduknya cuy. Lalu Lindong pun mulai beraksi. Tetapi sayangnya ketika sudah mendekatinya, naga itu merubah posisi tidurnya lagi dan malah membelakangi Lindong lalu mengentutinya. Sampai-sampai hijab pelindung napas yang dibuat Martha luntur tak bersisa. Kuat sekali ya kentutnya. Berbagai cara pun dilakukan Lindong demi berlindung dari amukan kera naga yang mulai menyadari keberadaannya lagi. Lalu di sudut lain, Martha mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian kera itu dengan melemparkan tulang ke arah luar goa. Untuk yang ke beberapa kalinya mereka beruntung lagi cuy. Lalu karena aksi yang ditunjukkan Martha sungguh luar binasa, Lindong pun mengapresiasi apa yang dilakukannya. Namun tidak beberapa lama dari itu, Martha kembali merasakan ada bau yang luar biasa. Sampai-sampai dirinya juga mengajak Lindong untuk mengikutinya. Coba, 我们去看看。小子，到这儿来。 Setibanya di tempat itu, betapa kagetnya Martha karena ia melihat ada buah 1000 binatang. Lindong yang bertanya apa spesialnya buah 1000 binatang ini, ia pun mulai diberitahu Martha kalau proses pemurnian buah ini tidak biasa alias kejam cuy. Selain itu metode pemurnian seperti ini hanya bisa diketahui oleh beberapa monster kuat dengan ingatan warisan kuno. Martha menambahkan untuk menyempurnakannya perlu memadatkan darah monster yang tak terhitung jumlahnya.
Wow, jika halnya buah 1000 binatang ini berhasil dibuat, maka Keranaga kuno dapat menggunakan kekuatan ini untuk kembali berevolusi menjadi makhluk yang mampu setara dengan ranah nirvana. Wah, anjay. Namun di sini ada untungnya nih, karena Lindong disarankan Martha untuk menyempurnakan buah tersebut. Karena jika bisa menyempurnakannya, maka ia akan bertambah kuat dan juga meningkat pesat. Tapi bukan hal mudah untuk mengambil buah itu, karena Keranaga kuno juga tidak bodoh. Di sana ternyata kera itu sudah menanamkan simbolnya ke buah tersebut, yang jika halnya mereka mengambil, maka akan langsung diketahui oleh pemilik simbol itu, bahkan posisinya juga akan ketahuan. Namun kecerdasan Martha pun masih lebih baik daripada Keranaga itu. Di sana Martha mampu menutupi simbol itu dikarenakan memang simbol itu simbol yang rendahan. Sempat diremehkan Xiaoyan, Martha pun mulai menunjukkan aksinya, yaitu menyembunyikan simbolnya. Lalu singkat cerita, Lindong pun segera membawa 2 buah darah itu, lalu ngebret seedan-edannya. Meskipun tak mendapatkan darahnya, Lindong sangat bersyukur bisa membawa barang yang katanya lebih berguna cuy. Namun ketika di luar sana, Lindong bertemu lagi dengan kedua orang dari sekte pedang kuno itu lagi nih. Tetapi sekarang di sana mereka sedang bersama tetuanya yang bernama Guyan. Di sini Lindong dilaporkan kepadanya karena telah berani masih berada di wilayahnya, dan selain itu ia juga membawa obat mujarab di tempat ini. Hal itu membuat tetua Guyan turun ke sana. Lalu dengan suara telepati Martha mengatakan untuk berhati-hati dengan orang ini karena ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Demi kedamaian, Lindong pun memberikan hormat, juga memberikan lagi obat mujarab itu kepada mereka. Namun ketika dirinya pergi, ia dihentikan karena Guyan beralasan bahwa setiap masalah di sekte pedang kunonya tidak semudah itu diselesaikan, yang ujung-ujungnya sama saja seperti penjahat lain, yaitu meminta kompensasi cuy. Dan lebih parahnya lagi, Guyan meminta tas semesta dan harta roh milik Lindong. Merasa terancam, Lindong pun berniat akan menghadapinya. Namun di sana Martha memiliki ide yang cukup cerdas. Ia menyuruh Lindong untuk memberikan 1 buah darahnya. Yaps, seperti yang kalian duga, di sana Martha pasti akan melepas pelindung simbolnya dan membiarkan Keranaga mengetahui keberadaan buah tersebut. Dan singkat waktu, ia pun menerima kompensasi buah 1000 binatang dengan sangat girangnya cuy. Lalu Lindong yang sudah dibiarkan pergi, dirinya pun mulai mengikutinya karena tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Anjay, artinya tahulah kalian juga. Lalu Shin beralih di sarang Keranaga. Di sana ia yang sudah kembali, ia pun sangat marah begitu melihat buah 1000 binatangnya hilang tak berbekas. Sementara di dalam camp sekte pedang kuno, Lindong sudah mulai mengintainya demi melihat amukan Keranaga kuno. Martha berkata lagi, jika mereka berhasil melawan Keranaga sampai mati, maka kesempatan yang baik untuk Lindong membawa darahnya tanpa harus repot-repot melawannya dulu. Di dalam sana Guyan yang sangat sumringah, ia pun menemui ketua sekte pedang kunonya. Di sana ketua sekte bertanya kepada Guyan kenapa ia begitu bahagia, mengingat dirinya itu terkenal jarang sekali bahagia. Anjay, kok gini ya? Guyan menjawab, ia menemukan benda yang luar biasa, yang sontak ketua sekte pun kaget melihat buah itu yang memang sangat kuat sekali. Jika halnya Guyan berhasil menyempurnakannya, ia bisa mencapai ranah penciptaan Chi tahap lanjut sama seperti ketua sektenya. Ketua sekte di sana sangat bangga dan tak sia-sia karena telah memblokade akses ke lembah ini yang memang mempunyai banyak harta di sana. Ia berkata lagi jika ada kesempatan kita bisa membunuh Keranaga kuno karena sangat besar kemungkinan di sana banyak harta terpendam.
Dengan penuh keyakinan Guyan pun bersemangat ingin menyempurnakan buah itu. Dan disinilah scene yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ketika buah tersebut sudah menunjukkan simbol aslinya. Kuranaga kuno yang menyadari itu, ia pun bergegas untuk mengambilnya. Dan singkat cerita, malam pun poek lagi. Di atas sana seakan tidak terjadi apa-apa. Lindong menyaksikan kedatangan Kuranaga kuno ke daerah itu. Kuranaga yang sudah sangat murka, ia pun menyerang sebagian anggota sekte pedang kuno. Lalu ketua sekte yang menyaksikan hal itu juga, ia pun memerintahkan semua orang yang sudah mencapai ranah Yuandan untuk berkumpul demi membentuk formasi pedang kuno. Dengan overpowernya, sekte pedang kuno memulai membentuk formasi untuk melawan Kuranaga yang sedang mengamuk itu. Lalu singkat cerita, dengan serangan formasi pedang kuno, pertarungan pun dimulai. Di serangan pertama ini pun mulai terlihat bahwa Kuranaga kuno dibuat sedikit tertekan. Namun di serangan keduanya, Kuranaga kuno lah yang mengunggulinya dan berhasil memecahkan serangan dari sekte pedang kuno. Di lain sisi, Lindong sangat takjub akan kekuatan Kuranaga kuno yang mana sudah diserang dengan serangan bombardir namun tidak terluka sedikit pun. Kembali ke pertarungan, ketua sekte ini pun membuat sebuah serangan lagi yang mana membuat kedua belah pihak sama-sama kelelahan. Namun karena Kuranaga ini terus maju tanpa henti, ketua sekte bertindak lagi. Ia pun mengeluarkan sesuatu yang membuat mereka kembali berjuang mati-matian cuy. Sampai-sampai berhasil memotong tanduk si Kuranaga kuno. Lalu karena hal itu, disinilah kekuatan sebenarnya dari sang Kuranaga kuno ini pun ditunjukkannya. Anjir, OP banget ya cuy. Apalagi kalau udah ranah nirvana. Gak tahu tuh. Lalu setelah ledakan yang amat sangat dahsyat, kedua belah pihak dibuat sama-sama rugi cuy. Namun ketua sekte sangat heran karena Kuranaga ini masih terus menatap mereka walaupun dalam keadaan terluka. Seketika ia teringat dengan buah darah dan meminta Guyan untuk memperlihatkannya. Lalu betapa kagetnya ketua sekte
ketika melihat ada sebuah simbol keranaga di buah darah itu. Dan ketika keranaga menghampirinya, ketua sekte pun mengembalikannya. Dan di lain sisi, dengan sangat bahagia, Lindong pun segera melakukan perannya. Kembali kepada Guyan, ia yang terkena masalah ini pun tak segan dimarahi oleh ketua sekte. Lalu setelah itu, Guyan pun beranggapan kalau masalah ini pasti diakibatkan oleh si Lindong dan ia tidak akan mungkin melepaskannya. Singkat cerita, di dalam goa sarang sang keranaga kuno, ia pun terlihat terkulai lemas dan tidak berdaya. Hal ini bisa digunakan Lindong untuk membawa darah itu dengan tenang. Di sini mereka berbagi tugas cuy, yang mana Martha menggunakan kekuatannya untuk menghipnotis keranaga itu dan Lindong bertugas membawa darahnya. Namun di tengah prosesnya sungguh tidak diduga dan tidak disangka dan sungguh sangat gawat sekali anjay. Karena di sini Martha sudah tidak kuat menahannya lagi. Dan di sini Lindong pun mempercepat prosesnya yang beruntungnya ia pun berhasil mendapatkannya. Walaupun sudah berhasil membawa darah itu, tidak berarti mereka berhasil mengelabui si keranaga kuno yang mana saat itu juga ia pun terbangun. Amukan pun terjadi dan disinilah si Lindong pun dimukbang oleh keranaga kuno. Enggak cuy, bercanda lah. Oke Squad Capruk, mungkin untuk part 13 ya cuy, episode 5 season 3 nya segini dulu. See you next video, thanks for watching and goodbye. Jangan lupa ngopi dan jangan lupa bahagia. Apalagi di subrek jangan lupa ya cuy ya.